tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu lihat tulisan SPA ini setiap saya keluar kota, tinggal ceramah di hotel, itu setiap naik lift tertulis SPA di lantai 3. Tapi terus terang saya sampai hari ini belum pernah masuk walau sekalipun. Nah, jadi ini bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Selama ini di hotel, hari ini mereka ke masjid. Ini namanya SPA Syariah. Makanya pensiunan, santri penerima amanah. Yang pertama yang mesti kuat itu adalah akidah. Akidah itu diambil dari 3 huruf, ain, qaf, dal. Bagi yang mau imla, dari kata ain, qaf, dal itulah asal akidah. Dari kata ain, qaf, dal itulah muncul istilah akad. Kalau akad jual beli, ada penjual, ada pembeli. Saya jual duku ini sekilo dengan harga 20.000 tunai. Kata yang membeli, aku terima. Sah. Dari kata akad itulah muncul ada akad nikah dari wali kepada mempelai laki-laki. Aku nikahkan anakku dengan 17,785 gram emas beserta kuningan dan batu kecubung tunai. Maka dari kata akad itu artinya 2 tali yang diikat. Tidak depresi, karena akadnya sudah jelas dengan Allah bahwa dia selalu nuzon prasangka baik. Sakitnya itu untuk menghapus dosanya. Ketika dia bertanya, saya kan sudah hijrah, saya kan sudah ikut SPA, kok saya sakit? Dosa apa? Dosamu yaitu nanya-nanya, dosamu apa itu? Karena berarti kau tidak ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini yang paling pertama, paling penting adalah akidah. Akidah dengan tauhid. Tauhid diambil dari juga waw, ha, dal. Wahada yuwahidu tauhid. Kalau akidah 2 tali yang disimpul mati sampai mati tak terbuka, maka tauhid artinya menunggalkan, mengesahkan, tidak ada yang mengatur hidup kita, tidak ada yang mendatangkan mudarat dan menolak manfaat, tidak ada satupun yang punya kuasa, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau tauhidnya kuat, akidahnya kuat, insya Allah hidup ini terasa ringan. Seperti ringannya Nabi saat ditelan ikan paus. Seperti ringannya Nabi Ibrahim saat dibakar api Namrus. Seperti ringannya Nabi Musa saat dikejar di Laut Merah. Itulah yang dikuatkan. Seberat apapun yang kau saat membawa beras ini nanti, tauhidmu. Nanti kita tes berapa goni ditimbulkan ke pundak itu. Gimana? Masih kuat? La ilaha illallah. Kalau udah terasa berat betul, campak.
Waktu malam Nabi mau pindah ke Madinah, itu kan transit dulu 3 malam di Jabal Sur. Waktu itu orang kafir musyrik naik ke atas ngejar. Orang kafir musyrik itu melihat, memantau di mana mereka bersembunyi. Sementara Abu Bakar di bawah, di lubang pintu gua. Kata Abu Bakar, seandainya mereka melihat ke bawah ya Rasulullah, la absarana, pasti mereka melihat kita. Lalu apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di sini berdua wahai Abu Bakar, maka sesungguhnya ada yang ketiga. Yang ketiga itu siapa? Allah. Allah bersama kita. Apa yang kau takutkan? Jadi begitu juga nanti SPA. Lalu saling Israel kepada Nabi Musa waktu itu, inna la, kalau pakai alif la, 2 kali kata penekanan. Drakun, sungguh kita pasti akan tertangkap wahai Musa. Apa jawab Nabi Musa waktu itu? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Nanti kawan di depan, di belakang, beras kejar razia dari belakang. Alamudrakun, jawablah kalla, sekali. Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah yang akan menyelamatkan kita. Kalla, langsung tunjukkan SIM masih hidup. Kalla, STNK, pajak, PPKB masih sehat. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi kalau tauhidnya tidak kuat hidup ini, kita rapuh. Makanya menanamkan tauhid itu selama di kota Makkah 13 tahun. Tauhid dulu, tauhid dulu, tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memudaratkan satu pun di atas dunia ini. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua orang di atas dunia ini. Ala ayyadurruka bisyai'in, mau memudaratkanmu, mau mencelakaimu, mau membunuhmu, mau melukaimu, mau mematikanmu. La yadurruka, mereka tidak akan bisa illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad hari ini ditakdirkan mati jam 10. Begitu menurut takdir. Misal, jangan takut dulu. Misal Abdul Somad mati jam 10. A, mati jam 10 karena ditembak sniper. B, karena pesawat meledak. C, karena diracun orang minumannya macam Munir. D, karena disantet. E, tiba-tiba batuk mati. Bisa saja apapun terjadi. Tapi bahwa dia mati jam 10 itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia mati disantet orang, matinya karena disantet atau karena ajalnya sudah tiba? Mantap tauhidnya. Kasih nilai A. Ada voucher. Selama ini sepatu kita yang bayar.
malah dapat voucher. Luar biasa. SPA. Tauhidnya harus kuat. Kalau tidak kuat tauhidnya, luar biasa. Tapi jangan bayangkan mentang-mentang sudah belajar jadi SPA berapa bulan, lalu kenapa ini tauhid ini belum kuat juga? Belum. Dik aja di Jabal Tur masih takutan dengan kejaran Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain. Artinya manusiawi. Ya laitani muttu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, kata Maryam ketika dia hamil tanpa suami, diejek-ejek oleh orang Israel. Masa enggak punya suami mengandung? Apa kata dia? La ya laitani muttu qabla hadza. Andai aku mati sebelum ini. Apakah itu ungkapan mengeluh Maryam? Tidak. Dia manusiawi. Merasakan sakit, sedih, kecewa, gundah, galau. Hati manusia berbolak-balik. Tapi setelah itu ada penguatnya. Itulah tauhid. Jadi tauhid ini pertama yang paling dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan tauhid? Ngaji terus. SPA kan ngaji terus. Bagaimana menguatkan tauhid itu? Berjamaah. Karena kalau kita sendirian lemah. Maka saat kita lemah, datang kawan kita menguatkan kita. Wa tawasau bil haq. Tentang tauhid. Aduh bro, dulu perasaan aku sebelum ikut SPA ini hidupku tenang-tenang aja. Sekarang setelah ikut SPA ini, kemarin ke masjid sendal hilang, subuh tadi helm hilang, pas dicek handphone pulsa habis. Maka datang kawan mengingatkan sebelah, kuat akhi. Terus apa solusinya? Tak ada, cuma kau kuat aja lah. Jadi kalau orang bercerita tentang kesusahan dia ke kita, tidak selamanya sebenarnya dia minta solusi. Kadang ada orang dia cuma mau cerita, maka jadilah pendengar yang baik. Jadi tidak selamanya orang cerita kesusahan ke kita langsung kita, jadi kau minta solusi, enggak. Makanya saya kalau ada jamaah cerita ke saya, Pak Ustadz saya begini-gini, saya cuma jawab, ya insya Allah, ya insya Allah. Udah saya atur sekian menit sekali, ya. Karena saya tahu sebenarnya dia cerita itu bukan mau minta solusi, dia cuman mau cerita. Karena dia tak punya teman cerita. Kalau kita tidak mau dengarkan dia, nanti dia akan cerita ke angkot di pinggir jalan. Itulah yang orang senyum sama angkot. Lewat angkot, nah, jadi yang dimaksud dengan tauhid itu bukan hanya kita dengan Allah saja, tapi tauhid itu adalah kita dengan sesama orang yang bertauhid. Habis 15 menit untuk tauhid. 2. Berapa yang mau Ustaz sampaikan? 3. Setelah tauhid akidahnya kuat, buah dari tauhid itu adalah ibadah. Saya bawa orang, misal dia nggak kenal dengan Ustadz Lukman karena dia dari hutan pedalaman, misal saya bawa dia kemari. Pas Ustadz Lukman lewat, dia cuek aja. Tapi begitu sudah dikenalkan inilah Ustadz Lukman dan seterusnya, maka dia pasti akan datang bersalaman, cium tangan, karena dia sudah kenal. Begitu juga setelah kita bertauhid. Setelah ngaji tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Siapa nama dia? Allah. Adakah yang lain selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia itu ada? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur kita? Al-Qayyum. Apa harta milik dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah dia apa yang ada dalam hati dan pikiranku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
Apakah sulit bagi dia mengatur alam semesta? Wala yauduhu hifzuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal aliyul. Apa itu Pak Ustaz? Kok saya kayaknya pernah dengar? Ayat kursi. Jadi Allah mengenalkan dirinya melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita kenal dia, ada responnya. Mahasiswa lama dengan mahasiswa baru lewat rektor. Pas lewat rektor, kebetulan mahasiswa-mahasiswa sedang merokok. Pas lewat rektor, begitu mahasiswa lama ngelihat, langsung masuk puntung rokok ke dalam tas. Pak Rektor, Pak Rektor. Mahasiswa yang baru nggak kenal, cuek aja, nyantai aja. Hai guys. Nggak kenal, nggak tahu dia itu rektor, sangkanya security. Nah, apa bukti kita sudah mengenal Allah? Masuk yang kedua, ibadah. Jadi kalau kita sudah tauhid bagus, mulailah bangun. Bangunnya jangan jam 4. Jam 4 kan azan subuh di Pontianak. Bangunlah 1 jam sebelum itu. Kalau bisa bangun jam 1 bagus, tapi kalau payah 1 jam. Supaya masih sempat bangun, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baca Quran, Yasin. Habis itu istighfar, sholawat, nunggu azan subuh. Insya Allah pas 1 jam. Habis itu azan subuh ke masjid. Bukti kita, respon kita, karena kita udah kenal. Masyarakat akan menyambut kedatangan Bapak Bupati, Gubernur, Wali Kota, anggota Dewan, DPD. Apa responnya? Umbul-umbul. Mahal umbul-umbul, ambil pucuk pohon kelapa, diikat-ikat, dibuat lampu kelap-kelip, lilin, pasang obor, panggil mak-mak, pukul rebana. Menyambut kedatangan Bupati, Wabupati, anggota DPR, DPD, marilah kita sambut dengan salawat. Allahumma itu menunjukkan respon kita. Masa orang datang kita tak ada respon sama sekali? Ulama datang, ustadz datang, kiai datang, cuek aja dia. Waktu saya turun dari kendaraan tadi, wah main menyambut. Ustadz datang menyambut. Coba pas saya turun tadi, semua cuek aja. Terus tulis mereka di sini, not responding. Jadi kan sama Allah itu gitu juga. Apa bukti kita merespon pengakuan kita kepada Allah? Ibadah. Kau sudah bertauhid asyhadu alla ilaha illallah? Sudah, Pak. Tadi sholat subuh, merespon Allah cukup di hati. Allah tidak melihat diri kita yang zahir. Ini hanya cangkang kulitnya saja. Yang dipandang Allah adalah hati kita, beb. Nggak bisa, karena masalah ibadah ini yang diikut tuh bukan hati. Yang diikut itu adalah Nabi. Nabi Muhammad SAW sholat, nggak pernah meninggalkan sholat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sholat duha, sempat-sempatkan sholat duha. Sholat tahajud, sempat-sempatkan. Sholat witir sebelum tidur. Paksakan diri sebelum tidur malam sholat witir. Supaya apa? Supaya sebelum tidur wudhu dulu. Semengantuk apapun paksakan. Ngantuk betul Pak Ustaz, berat betul. Witir 1 rakaat. Tapi 1 rakaat ini Fatihah aja, gak usah pakai iftitah. Allahu Akbar. Baca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, salam kanan, salam kiri, tumbang. Anggap tidur itu tidur terakhir,
dan anggap malam itu malaikat maut akan datang. Setel jam 3. Pas jam 3 berbunyi handphone. Ting, 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 ting. Itu handphone ustadz jadul. Kalau handphone anak muda sekarang pas jam 3 langsung bunyi. Hari ini. Itu yang belum hijrah. Yang udah hijrah begitu jam 3 langsung tenang, sunyi, sepi, kedengaran suara. Allahumma. Udah hijrah. Kalau malam itu kau terbangun, kau buka mata, matamu masih melihat jam dinding, alhamdulillah. Kalau malam itu kau terbangun, kau lihat HP-mu masih berbunyi alarmnya, alhamdulillah. Sampai masanya suatu saat matamu terbuka, kau tak dengar apa-apa, gelap. Yang kau dengar hanya kata-kata marabbuka. Barulah kau sadar sesungguhnya selama ini kau hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi artis, mimpi jadi ustadz, mimpi jadi SPA. Oleh sebab itu, ini penting ibadah, jangan sampai tinggal. Pertama, akidah. Kedua, ibadah. Pertama, akidah. Kedua, ibadah. Akidah sama tauhid sama. Ibadah. Ada orang menganggap ibadah itu sholat sunat, baca Quran, zikir. Itu ibadah mahdhah, ibadah pure, original ibadah. Ada yang dia aktivitas tapi bernilai ibadah. Aktivitas sehari-hari. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, pakai seragam. Itu aktivitas tapi bernilai ibadah. Karena waktu mau berangkatnya karena Allah. Security. Jaga dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Ibadah. Kenapa? Dia mau cari rezeki halal untuk makan anak istrinya. Takut dia makan riba, takut dia makan sogok, makan riswah. Maka dia bernilai ibadah. Hebatnya Islam, rutinitas berubah menjadi ibadah ketika disebut nama Allah. WC, kotor, bau, najis, sarang setan. Tapi begitu dia masuk sebut nama Allah, berubah jadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berubah menjadi ibadah. Kenapa? Karena ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan bukan ibadah. Semua makan. Binatang makan. Jin hantu nyiblorong sundel bolong makan. Tapi kenapa makan kita menjadi ibadah? Karena kita sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah makanan ini menjadi energi buat kami, dan seterusnya. Saya belum lulus, belum apa. Maka dia berubah menjadi ibadah. Nah, ini pahami antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Salat berjamaah ke masjid mahdhah, zikir, baca Quran, bayar zakat, haji dan umrah mahdhah. Tapi kalau dihitung-hitung mana yang lebih banyak, mahdhah atau ghairu mahdhah? Ghairu mahdhah. Aktivitas sehari-hari tapi bernilai ibadah, itu yang lebih banyak. Akidahnya sudah baik, ibadahnya sudah baik. Yang terakhir, yang ketiga, akhlak. Makanya dalam hadis itu dikatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai bapak-bapak, kakek-kakek, kalau datang seorang laki-laki, anak muda mau meminang anakmu, adikmu, cucumu, yang kau pandang dua, dinahu, agamanya baik. Maksud agamanya baik apa? Sholatnya baik, akidahnya baik. Tapi ada satu lagi, wa khuluqahu akhlak. Ada orang rajin sholatnya, tapi ngomongnya kasar. Kalau dia ngomong 5 menit, itu masih tenang hati kita. Masuk menit ke-6, hancur bak kaca jatuh ke batu.
galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Potong, masukkan ke Instagram. Insya Allah banyak follower. Jadi kalau sudah orang kasar, susah kita, hancur hati kita. Pas nengok mukanya, langsung kebayang ukuran kelapa. Ukuran kelapa itu kan kasar, dan dia nggak mau tahu. Sudah habis isi kelapa itu, tinggal tempurungnya. Mau tak dia berhenti? Enggak. Habis. Tempurungnya pun dihantamnya juga. Kita udah bilang, oh aku udah KO. Gasnya juga lagi. Hancur kita. Maka saya yakin adik-adik bisa berteman, bersahabat lama ini pasti karena akhlak. Saya dengan sahabat-sahabat, ustadz-ustadz di Munzalan ini tertawan dengan akhlak mereka. Baik-baik, lembut-lembut, santun-santun, ganteng-ganteng, pakai jas, pakai peci. Ustadz kok malah pakai jaket, pakai ini penyamaran mau masuk airport. Habis ini dia langsung pulang. Peci sama baju koko sama sarung sudah masuk koper, semua udah dikunci. Jadi cepat diantar. Karena kalau saya masuk ke airport pakai sarung, pakai koko, nanti mereka minta tablik akbar. Ini perlu dijelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, nanti kenapa Ustadz kemarin waktu di depan SPA tuh pakaiannya kok begitu? Nah, muncul jawaban macam-macam. Tidak ada jawaban. Kenapa dia kemarin di depan SPA Munzalan begitu? Iyalah, dia kan sedang spa. Akhlak ini paling penting. Al-adab fauqal ilmi. Akhlak di atas ilmu. Berapa banyak orang berilmu, runtuh ilmunya, seperti istana pasir di tepi pantai yang cantik, kokoh, indah. Datang air sekali ombak, hilang. Ustadz, ini kita mau buat acara pengurusan organisasi ini, mau pelantikan, nanti kita kirim batik dan ongkos jahit, bla 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 bla. Si Anu nggak dimasukkan dalam organisasi? Enggak Pak Ustadz. Tapi dia S3 ini hebat. Susah nanti kita Pak Ustadz. Dia pantang lihat duit, hancur organisasi ini. Berapa banyak itu? Gara-gara akhlak. Pendidikan luar biasa, ilmu banyak. Ini kok nggak dimasukkan ke dalam kepengurusan? Kalau dia masuk nanti ke dalam Pak Ustadz, hancur pertemuan kita ini. Dia orangnya angkuh nih Pak Ustadz. 2 tangga di bawah Fir'aun Pak Ustadz. Susah kita. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, ini dimasukkan. Kenapa? Baik nih, bagus orang, lurus nih orang. Saya dalam perjalanan dari mulai Sabang sampai Papua, banyak ketemu dengan orang-orang yang kami dipertemukan, disatukan oleh akhlak. Bukan karena sama-sama satu pesantren, bukan karena sama-sama di Al-Azhar Kairo Mesir, bukan sama-sama level keilmuan, bukan sama baca kitab talaqi dengan Habib Syekh Fulan, tapi karena akhlak. Saya yakin adik-adik pun merasakan itu. Ada kadang kita dengan kawan nih konek enak. Ada orang nih sifatnya tinggi sebenang, kata orang Melayu. Paham tinggi sebenang? Benang itu kan benang. Benang itu kan tipis. Dia mau tinggi walaupun sebenang tingginya. Kalau kita ngobrol sama dia, aku dulu waktu SD pernah menang lomba azan satu sekolah, misalnya kita ngomong gitu. Aku dulu waktu SD pernah lomba azan sekolah. Aku satu RT. Walau tinggi sedikit pun jadilah, sebenang pun jadilah. Nah, itu namanya kalau orang Melayu mengatakan tinggi sebenang. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang mengagumi, terlalu kagum terhadap dirinya, itu menunjukkan lemah akalnya. Kalau kata orang Melayu, sekilo kurang secupak, sekilo kurang seon gitu maksudnya. Hebat dia tuh, ganteng dia tuh, mantap dia kalau ngomong. Iya, tapi kurang seon. 9,5 on dia tuh. Jadi kita ini kalau ada orang, kalau ada orang ngomong gitu,
Sama macam seperti kita naik motor. Kita kan naik motor nyantai, lari 60, 70. Dia nggak, 120. Saya kalau nengok orang gitu, terserah kau lah. Oh, mau panjat tiang listrik itu terserah. Kadang-kadang kalau mau pergi pengajian, kadang kan jamaah sahabat kita yang nyetir ini mengejar poreder yang ada di depan itu. Saya bilang, kenapa ente kejar dia? Slow aja kita pelan, nanti dia lama. Dia kan nunggu kita. Aku kan di sini. Dia nanti dulu sampai ke pentas, tak kan mungkin dikejarnya, masih carinya kita dua. Apa yang mau dikejar, saya bilang. Betul tak? Nah, jadi orang-orang yang seperti itu angkuh, sombong, tak bisa jalan dengan kita. Selama ini adik-adik ada tak merasakan seperti itu? Alhamdulillah. Berarti orangnya tak ada atau segan mengatakan ada. Memang orang-orang berakhlak ini luar biasa. Lebih baik pecah di perut daripada di mulut. Sakit jantung koroner kalau kau tahan lama-lama. Speak up, ngomong, bicara. Kalau ada orang fitnah macam-macam, tanya dia. Kabarnya kau sudah memfitnah saya begini. Terus saya mau klarifikasi. Oh, kusangka kamu ngajak bertinju tadi. Mau klarifikasi. Akhlak. Jadi akhlaknya dikedepankan. Akhlak bersama kawan-kawan SPA, akhlak kepada ustadz dan guru. Yang paling penting adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah, ibadah, akhlak. Itulah yang dapat saya sampaikan dari jam 9, jam 9.35. 35 menit kita bernilai ibadah. Kenapa dia bernilai ibadah? Karena didasari oleh tauhid la ilaha illallah, dan dia berbuah menjadi akhlakul karimah. Kalau hanya sekedar ilmu, setan, iblis ilmu. Kalau hanya sekedar ilmu, orientalis yang belajar Islam jauh lebih berilmu. Maka kita dimuliakan karena akhlak. Nabi Muhammad dipuji Allah karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaikilah akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga pelihara dari segala perbuatan maksiat dan tercela ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Tsabbitna 'alal iman wal Islam. Kokohkan kami dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma arham al-munfiqin. Saudara-saudara kami yang sudah berimpak, berwakaf, curahkan rahmat kasih sayangmu pada mereka dan pada kami semua ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkanlah kami di tempat yang penuh keberkahan, karena engkaulah sebaik-baik yang menempatkan segala makhlukmu ya Allah. La tada'lana zamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib, cacat, kekurangan kami tutupilah ya Allah. Wala musafiron illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami, maka tunaikanlah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna. Terimalah segala amal kebaikan kami ini ya Allah.
Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas beramal karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di padang singgasana aras, di bawah singgasana arasmu di padang mahsyar. Saat itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau saja ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.